Kalau mau diracun orang aja dia nggak tahu, bagaimana dia bisa tahu kalau dia pasti masuk surga coba? Adalah satu prinsip apologetika Kristen. Si David ini atau tanpa ragi ini, tanpa ragi mungkin masih main kelereng. Bahkan Rudi Yohanes itu, pendeta Ezra Soru, lagi satu grup untuk melawan bidat ya. Deki Ngadas ya. Yang penting hantam Islam. Seperti Yusuf Manupulu yang mulai buat konten kritik Ezra Soru, ya, kritik pendeta Stephen Tong, pendeta Niko Nyotor Harjo yang menghardi corona katanya. Dan saya mengamati ini satu hal yang bagi saya nggak beres. Bukan saksi-saksi naik haji, lihat Yesus masuk Kristen. Apa itu? Saya diserang oleh murtadin, dipimpin oleh Fatimah Sakdiah. Joshua Tewu, saya kira Muhammad Kace ya. Verina Solihin ya mungkin. Sekarang lawan kami Trinitarian. Kalau kalian Islam mau debat ya. Kadal gurun Kristen seperti itu, pengecut itu ya. Si Zong itu pengecut itu lari ke luar negeri dan kau bicara apa saja tentang Islam kalau berani. Kalau saya bilang Islam mau tantang saya debat di masjid saya datang. Ya, tapi saya mau argumentasi bukan sekedar mengejek atau menghina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam tentunya untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah channel ini akan terus menyuarakan kebenaran serta syiar Islam serta berupaya membentengi umat dari upaya pemurtadan yang dilakukan oleh kaum kadal. Nah, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video yaitu tentang pendeta Morowali Yanto Matalu yang menyoroti atau memberikan pendapatnya terhadap para apologet Kristen ya. Apalagi khususnya apologet yang sering menyerang dan memfitnah secara brutal terhadap Islam, terutama seperti Paul Zong ya, juga tanpa ragi Fatimah Sakdiah, Muhammad Kace dan juga Yusuf Manupulu. Nah, terutama sekali tanpa ragi yang disoroti oleh pendeta IMM di sini. Karena memang sebelum akunnya ditutup dahulu dia sangat brutal ya, dan sekarang pun masih berlanjut, cuma agak berbeda, lebih halus. Dia memojokkan atau memfitnah Islam ya. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita akan saksikan bersama. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, dan yang baru bergabung juga jangan lupa untuk subscribe. Dan tanpa panjang mukadimah lagi, kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Yang biasanya mati diracun itu tikus bro, bukan nabi. Mana ada nabi yang matinya diracun? Nabi itu tahu masa depan. Mana mungkin nabi yang lebih hebat daripada nabi lain nggak tahu kalau ada orang yang berusaha ngeracunin dia. Kalau mau diracun orang aja dia nggak tahu, bagaimana dia bisa tahu kalau dia pasti masuk surga coba? Nih, Fit, sekarang perhatiin ya penjelasan Ustadz Firanda tentang bagaimana Nabi Muhammad meninggal. Maka pulanglah Nabi SAW dari Hajjatul Wada. Maaf, Ustadz Firanda pasti salah. Nabi yang suci nggak mungkin meninggalnya hina banget diracun begitu. Udah. Sekarang kita dengerin kata Ustadz Abdul Somad aja. Dia nggak mungkin salah.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali mereka mau membunuh Nabi Muhammad? Ditanya mereka lah. Begitu Nabi datang mereka tanya, Muhammad mau makan apa? Daging paling suka makan apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling suka makan daging kambing kaki bagian depan. Nanti saya bilang tangan kambing, kambing mana pula bertangan Pak Ustaz? Kaki kambing, kaki muka, kaki belakang, ada kaki bagian depan. Itu Nabi paling suka ya. Begitu disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Mereka tanya, Muhammad, ya, suka makan daging kambing bagian mananya? Bagian depan. Jadi ditanya mereka lah, wahai Rasul Muhammad, ya, kamu mau makan daging apa? Daging kambing bagian depan. Ya, dikasih mereka lah daging kambing bagian depan, dimasukkan Nabi ke dalam mulutnya. Datang Jibril alaihi salam mengatakan, ya Muhammad, itu daging kambing ada racunnya. Langsung dimuntahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tertelan satu teguk masukkan. Makanya waktu Nabi menjelang meninggal, dia katakan kepada Sayyidatuna Aisyah, masih terasa sisa-sisa racun di Khaybar waktu mereka memasukkan racun ke dalam daging kambing. Mereka racun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Astaga. Maaf teman-teman. Udah dulu ya. Nah, saudaraku semuanya, begitulah salah satu contoh tanpa ragi bagaimana cara dia menghujat atau ingin meninggalkan kesan yang tidak baik terhadap agama Islam ya. Khususnya di sini dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu meninggal karena diracun ya. Dan inilah kesalahan para apologet Kristen ya, yang selalu memandang atau melihat suatu permasalahan tentang sejarah hanya melalui satu sisi atau hanya berdasarkan satu aspek saja tanpa mempertimbangkan atau melihat aspek dan sisi yang lainnya, sehingga terkesan di situ si tanpa ragi ini menuduh ya bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut meninggal karena diracun. Nah, ini sangat berlawanan dan tertolak secara langsung berdasarkan fakta yang sebenarnya ya. Karena kalau kita lihat secara ilmu medisnya, yang namanya orang kena racun itu sudah bisa dipastikan meninggal dalam jangka 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam ya. Jadi artinya memang spontan, apalagi jenis racunnya memang racun yang sangat kuat dan keras ya. Dan itu sudah merupakan hukum alam yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Namun kenyataannya Rasulullah memang benar beliau diracun oleh wanita Yahudi, namun beliau meninggal setelah kejadian itu setelah 4 tahun berlalu ya. Setelah kejadian itu beliau masih sempat berperang serta menunaikan ibadah haji. Jadi 4 tahun setelah itu barulah Rasulullah meninggal. Jadi artinya ini tidak bisa dikatakan bahwa Nabi itu meninggal karena diracun ya, karena sudah sangat lama berlalu dari kejadian di saat terkena racun dari wanita Yahudi tersebut. Nah, jangan lupa juga bahwa itulah kekuasaan Allah yang tidak membuat Nabi langsung meninggal setelah makan racun. Dan yang perlu kita ketahui adalah ketika Nabi Ibrahim juga pernah mengalami hal hampir serupa dengan yang dialami oleh Nabi Muhammad ya, yaitu ketika Nabi Ibrahim berhadapan dengan seorang raja yang diktator, yaitu Raja Namrud, penyembah berhala. Dan ketika itu Nabi Ibrahim mau dibakar ya, dan api sudah dinyalakan, dan disitulah kekuasaan Allah untuk melindungi Nabi utusan Allah, yaitu dengan membatalkan hukum alam, yaitu yang kita tahu bahwa sifat api itu adalah panas, menghanguskan, membakar dan bisa membunuh. Dan ternyata hal itu tidak berlaku untuk Nabi Ibrahim ya,
karena beliau tidak merasakan panas dan terbakar dan bahkan tidak meninggal. Nah, demikian juga lah sebenarnya dengan Nabi Muhammad yang ketika diracun beliau tidak langsung meninggal ya, karena memang beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga 4 tahun kemudian barulah beliau meninggal dalam keadaan normal. Jadi segala tuduhan yang ditujukan kepada Rasulullah oleh Tamparagi maupun apologet Kristen yang lain semuanya tidak terbukti dan terbantahkan ya. Nah, bagaimana tanggapan pendeta MYM terhadap Tamparagi ini, juga terhadap para apologet Kristen yang lain? Mari kita simak. Jadi ada 2 kesalahan fatal saya kira di dalam live streaming Hidayah Mu'alaf channel tadi malam dari saudara Julius ini. Yang pertama, dia terlalu mengangkat tinggi Tamparagi, seakan-akan Tamparagi ini adalah tokoh besar yang menguasai seluruh YouTuber Kristen dan menjadikan YouTuber Kristen ini sebagai pion-pion dari Tamparagi. Ini adalah salah kaprah yang besar, saudara Julius. Anda mungkin pemain baru di YouTube ya, channel Anda pun masih kecil ya. Jadi saya kira Anda perlu riset dulu ya sebelum membuat kesimpulan ya mengenai Tamparagi. Nah, Tamparagi ini orang baru di YouTube ya. Maksud saya gini, orang baru di dunia apologetika Kristen. Kalau dia boleh disebut apologet ya, kalau saya tidak memandang dia sebagai apologet, saya lebih cenderung melihat dia sebagai seorang yang coba bangun kekuatan untuk melawan Islam ya. Kalau apologet itu dia mendengar serangan apa dari Islam, ini perihal ajaran atau doktrin ya, lalu kemudian menjawab ya. Sekeras apapun serangan dari pihak Islam, sekeras itu juga argumentasi kita melawannya. Jadi argumentasi dilawan argumentasi. Nah, ini adalah satu prinsip apologetika Kristen. Nah, kalau Tamparagi ini saya tidak menganggap dia apologet, karena dia hanya kumpul-kumpul orang yang penting lawan Islam, kan begitu ya. Nah, Tamparagi ini adalah orang baru, tidak ada yang kenal dia. Memang mungkin namanya David, saya juga tidak kenal. Taunya cuma Tamparagi itu. Nah, si David ini atau Tamparagi ini, kalau betul namanya David, itu tidak ada yang kenal. Pendeta-pendeta tidak kenal dia, kecuali yang bertemu langsung sama dia ya. Dan dia tidak punya signifikansi apa-apa dalam entah wacana akademik Kristen, entah dalam dunia apologetika Kristen. Nggak ada itu, nggak ada. Di channel Anda terlalu membesar-besarkan dia ya. Waktu tahun 2014 ya, tahun 2014 saya berpasangan dengan Gracia Pelo, berdebat Ustadz Subandi Sukoco dengan Menahem Ali waktu itu. Saya di dalam pelayanan sudah senior, walaupun di dalam debat Islam Kristen saya juga masih baru ya. Nah, tapi dalam pelayanan saya sudah senior. Nah, Gracia Pelo waktu itu masih mahasiswa. Tapi dalam hal debat Islam Kristen, Gracia Pelo ini sudah malang melintang. Seperti itu. Nah, saya pengalaman pelayanan lebih dari dia, karena saya sudah jadi dosen. Dia masih mahasiswa, Gracia Pelo.
Tapi dalam hal debat Islam Kristen mungkin Gracia Pelo lebih banyak ya. Nah, Gracia Pelo ini yang notabene masih junior dari saya, kalau dalam hal apologetika itu jauh di atasnya tanpa ragu. Ya, maka saudara Julius, Anda mesti dengar ini nanti biar jadi bahan pembicaraan kita besok ya. Kalau Anda mau angkat ini, tanpa ragu itu nggak ada apa-apanya sama Gracia Pelo. Mungkin kalau dalam hal bikin YouTube, ya mungkin juga Gracia Pelo didorong oleh tanpa ragu itu bisa jadi ya. Tapi kalau dalam hal apologetika, Gracia Pelo itu di atasnya tanpa ragu. Ya. Jadi waktu saya atau Gracia Pelo itu malang melintang dalam apologetika, tanpa ragu mungkin masih main kelereng. Masih main neker ya. Seperti itu. Nggak ada namanya, nggak ada baunya, nggak kedengaran sih ya. Nggak kedengaran. Bahkan Rudy Yohanes itu, ya, sang debaters yang sudah lama malang melintang dalam dunia debat Islam Kristen, itu YouTube-nya menjadi besar itu setelah blunder Ustadz Somad yang bilang dalam salib Kristen itu ada jinnya. Nah, ini menjadi momentum kebangkitan bagi YouTuber Kristen. Ada channel yang baru dibuat waktu itu, beri tanggapan kepada Ustadz Somad, lalu viral. Channelnya jadi besar. Dan kelihatannya sang debaters ini, channelnya jadi besar setelah itu. Waktu itu channelnya nggak ada, subscribernya berapa. Saya waktu itu sudah ribuan subscriber. Memang sih nggak terlalu berkembang ya, karena saya mulai membuka channel YouTube itu dari tahun 2012 sampai saat di mana Somad itu melakukan blunder, bilang di salib ada jin, itu subscriber saya masih ribuan ya, belum sampai puluhan ribu, belum, masih ribuan. Nah, sang debaters nggak ada waktu itu, belum. Dia bangkit setelah Somad itu sang debaters. Tapi kalau sang debaters malang melintang dalam debat Islam Kristen, oh sudah. Nah, sekarang Anda misalnya bandingkan sang debaters dengan tanpa ragu. Nggak ada apa-apanya tanpa ragu, dia nggak dikenal loh. Ya, di dalam dunia apologetika itu nggak dikenal ya. Nah, ini catatan buat Anda Julius ya. Catatan buat Anda yang asli main di YouTube dan besar di YouTube itu, dan sampai sekarang leading ya sebagai apologet, juga sebagai YouTuber Kristen, itu Pendeta Ezra Soru. Itu nggak bisa dilawan itu. Nah, jadi Anda jangan angkat tanpa ragu tinggi-tinggi sekali, keliru Anda. Itu Pendeta Ezra Soru kalau saya tidak salah, dia memulai pelayanan YouTube mungkin tahun 2010 ya, dan terus berkembang. Dia terus konsisten menanggapi Zakir Naik ya, debat Islam Kristen berpasangan dengan Pendeta Budi Asali, lalu kemudian menanggapi Yahya Waloni secara berseri. YouTube-nya besar sekali, bahkan sampai saat ini yang subscribernya paling besar itu Pendeta Ezra Soru. Sekarang kalau saya tidak salah sudah 350.000 atau 360.000 subscriber. Nah, walaupun mungkin live streaming hariannya itu tidak terlalu banyak yang melihat ya, tapi dia banyak buat konten. Dan kalau Anda lihat
jumlah viewers daripada Pendeta Esra Soru sudah di atas 50 juta. Di atas 50 juta viewers. Sang Debaters nggak ada apa-apanya. Viewers Sang Debaters, Luis Prasetyo, Tanpa Ragi, ya. Waktu belum ditutup sama YouTube itu channelnya, nggak ada apa-apanya. Jadi raksasa YouTuber Kristen, apologet Kristen itu Esra Soru, ya. Ini saya kasih tahu Anda Julius ya, biar kapan-kapan kalau live lagi lebih dalam hal membicarakan tentang apologet Kristen ini lebih realistik begitu ya. Tapi Esra Soru ini juga tidak seperti Tanpa Ragi. Dia tidak kumpulin orang lalu bangun kekuatan, enggak. Saya berteman baik dengan Pak Esra Soru. Sekarang kami lagi satu grup untuk melawan bidat ya. Nanti malam ini adalah seri kedua kami. Ada pendeta Mangapul Sagala, ini sangat senior sekali. Itu namanya juga sudah sangat dikenal. Cuma dalam dunia YouTube dia masih baru. Nah, Mangapul Sagala ini jauh di atas kami semua. Apalagi kalau Anda ngomong Tanpa Ragi. Tanpa Ragi itu anak kecil yang meneker ya. Yang baru main di YouTube. Ya, seperti itu. Ada Mangapul Sagala, Pendeta Esra Soru, saya, lalu nanti juga tambah Dr. Deki Ngadas ya, dari Verbum Veritatis. Nanti malam kalau Anda mau nonton silakan. Bahwa kami beda dengan Tanpa Ragi. Kami menawarkan bobot argumentasi yang ilmiah, yang nggak ngaco, yang bukan hanya sekedar hantam oneness, sekedar hantam Islam. Oh no, kita tidak pakai itu. Yuk kalau serang kami akan serang balik dengan argumentasi yang berbobot. Ini prinsipnya. Nah, jadi Tanpa Ragi ini siapa? Dia YouTuber kemarin sore yang memang meledak. Dan meledak itu momentumnya sejak Abdul Somad bikin blunder itu. Ya. Dulu dia punya channel Open Biblika. Open Biblika kemudian itu oleh YouTube. Jadi tidak bisa jalankan iklan. Lalu dia bikin akun Tanpa Ragi, channel Tanpa Ragi, dan cepat naik. Ya karena konten-kontennya itu sih ya, dengan judul-judul yang bombastis. Lalu setelah itu dia mulai kumpulkan YouTuber Kristen. Ya, apologet Kristen termasuk saya. Kalau tidak salah, Pak Esra Soru juga pernah masuk tapi keluar. Tidak lama kemudian keluar kalau tidak salah. Ya, begitu. Nah, dia mau mengumpulkan, mungkin memang bangun kekuatan. Dan sesuai analisis saya, yang penting hantam Islam. Ya, seperti itu. Dan karena dia mencoba menggabungkan juga yang ajaran sesat dengan kami yang setia mempertahankan ortodoksi kekristenan, saya protes. Saya protes, dia tanggapi tidak enak. Saya keluar. Mengapa saya keluar? Dia bukan siapa-siapa kok. Ya, dia hanya YouTuber yang coba mengumpulkan orang kan. Nah, di dalam aspek ini, saya bukan pion Tanpa Ragi. Deki Ngadas bukan pion Tanpa Ragi. Gracia Pelo bukan pion Tanpa Ragi. Nah, Anda mesti luruskan ini, Julius ya, supaya jangan asal bicara nanti terlalu membesar-besarkan Tanpa Ragi ya, secara tidak pantas, secara tidak wajar ya. Jadi kami ini
Luis Prasetyo ya, bukan pionnya tanpa ragi. Bahkan sang debaters tidak pernah mau gabung ya di dalam grup itu kalau saya tidak salah ya. Rudy Yohanes ya. Jadi kami ini hanya mau masuk grup itu untuk saling berbagi informasi. Kami bukan pion dan tanpa ragi bukan pemimpin kami. Walaupun mungkin misalnya Gracia Pelo dia pemain baru di YouTube, didorong oleh tanpa ragi, itu lain hal. Tapi tidak berarti Gracia Pelo itu adalah pion tanpa ragi. Gracia Pelo itu di atasnya tanpa ragi. Ya, dia sudah sangat pengalaman malang melintang dalam debat Islam Kristen ya. Seperti itu ya. Tapi memang tanpa ragi sukses dan beberapa orang. Dia dorong mereka bikin akun YouTube, lalu bimbing mereka sukses. Seperti Yusuf Manubulu. Nah, gini. Yusuf Manubulu ini dia sudah punya akun channel YouTube. Sudah lama. Cuma sudah lama sekali atau dia bikin akun sejak Abdul Somad, saya tidak tahu ya. Sejak Abdul Somad bikin blunder, saya tidak tahu. Tapi dia sudah punya akun itu nggak laku ya. Dia mulai buat konten kritik Esra Soru ya. Kritik pendeta Stephen Tong, di mana pendeta Stephen Tong mengkritisi pendeta Niko Nyotor Harjo yang menghardi corona katanya. Ya memang banyak yang nonton waktu itu, tapi tidak sebesar sekarang. Nah rupa-rupanya tanpa ragi inilah yang dorong dia untuk memblow up para murtadin untuk bersaksi di sana. Dan saya mengamati ini satu hal yang bagi saya nggak beres. Channel Kristen itu beritakan Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Bukan saksi-saksi naik haji, lihat Yesus masuk Kristen. Apa itu? Orang masuk Kristen karena dengar firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Itu kata Alkitab. Faith comes by hearing and hearing the word of Christ. Itu kata Alkitab. Nah, saya kritisi ya, saya kritisi channel Yusuf Manubulu dan saya diserang oleh murtadin dipimpin oleh Fatimah Sakdiah. Seperti itu. Sebentar ya. Nah, kelihatannya memang sukses Yusuf Manubulu. Sukses besar dengan para murtadin yang saksi-saksi di sana. Saya kira ada yang baik ya, tidak semua. Ada juga yang ngarang-ngarang ya. Ya, mungkin bukan ngarang-ngarang ya, mungkin memang dialami, tapi itu tidak alkitabiah. Maka saya lawan. Ya, saya kritisi. Nah, Yusuf Manubulu sukses. Channelnya besar sekali. Kalau dia disebut pion tanpa ragi, ya mungkin boleh saja. Memang tanpa ragi yang dorong untuk blow up para murtadin ya, sehingga sukses besar. Tapi mungkin kemudian tanpa ragi menjadi nggak enak hati karena channelnya sendiri ditutup oleh YouTube, sedangkan Yusuf Manubulu berkembang ya, nggak tahu ya, saya nggak tahu. Lalu ada lagi Fatimah Sakdiah yang juga digadang-gadang oleh tanpa ragi ya. Ini kalau Fatimah Sakdiah memang dia bukan apologet. Murtadin dari Islam, tidak belajar Alkitab baik-baik, lalu secara ngawur mulai berapologetika dan mengajar. Nah ini yang kami lawan sekarang ya. Lalu siapa lagi? Yosua Tewu saya kira bukan pion tanpa ragi. Karena Yosua Tewu itu sudah besar. Cuma channel YouTube-nya memang relatif kecil ya. Tidak sehebat tanpa ragi.
Lalu mungkin didorong-dorong tanpa ragi untuk tambah maju, bisa jadi. Tapi Yosua Tewuh ini bukan pion tanpa ragi. Yosua Tewuh ini sudah senior dia. Tanpa ragi saya bilang ini anak kecil main kelereng. Jadi kalau begitu siapa ini tanpa ragi? Dia hanyalah pemain baru dalam apologetika yang YouTube tanpa raginya itu melejit, lalu mencoba kumpul orang, tidak peduli siapa dia, yang penting hantam Islam. Itu lagi. Dan dia dalam satu sisi sukses. Tapi jangan dianggap kami semua ini pion dia. Oh, salah Julius. Anda mesti ralat itu ya. Gracia Pelo, bahkan Yosua Tewuh pun bukan pion dia, bukan. Kalau Yusuf Manubulu mungkin ya. Muhammad Kace ya, yang baru-baru muncul ini ya, Fatimah Sakdiah, Noverina Solihin ya mungkin ya, itu pion-pion dia. Tapi sebagaimana saya katakan, dan Anda juga kutip tadi malam ya, Anda juga menampilkan video saya, tanpa ragi ini sudah bangkrut ya. Tanpa ragi sudah bangkrut proyeknya. Ya ini yang pertama ya, yang terakhir yang kedua yang saya mau tanggapi, Anda salah besar mengatakan Gracia Pelo itu oneness. Anda ini Julius teliti dulu baik-baik baru bicara ya. Anda besok mau undang saya di channel Anda. Nah kalau Anda data-data informasi Anda nggak tepat besok ya saya luruskan saja kan. Saya orang to the point dan terus terang. Anda teliti dulu baik-baik. Justru Gracia Pelo ini Trinitarian. Di dalam grup tanpa ragi itu berdebatlah Fatimah Sakdiah dengan Gracia Pelo di dalam grup WA. Fatimah oneness, Gracia Pelo itu Trinitarian. Fatimah didukung Sarah dan Noverina Solihin. Mereka debat. Dan debat konflik mereka mencuat di permukaan, dan saya tahu, dan saya pakai momen ini untuk membalas Fatimah Sakdiah yang dulu pernah kumpulin murtadin untuk menghujat saya seperti itu, bahwa Fatimah Sakdiah ini adalah bidat oneness sama dengan Yosua Tewuh dan yang lain-lain yang dirangkul tanpa ragi seperti itu. Lalu tanpa ragi kan banci posisinya. Nah seperti itu, maka akhirnya sekarang konflik oneness dan Trinitarian itu terus berkembang sampai sekarang ini. Gracia Pelo itu berada di kubu Trinitarian bersama-sama saya, bersama Dr. Deki Verbum Veritatis, bersama Pendeta Esra Soru, bersama Pendeta Mangapul Sagala, bersama Luis Prasetyo. Kami lebih banyak, mayoritas. Mereka cuma segelintir. Yosua Tewuh, Fatimah Sakdiah, siapa lagi? Sarah, Risuli Lubis, nggak ada lagi yang lain. Nah, kalau tanpa ragi itu banci kan? Cuma dia rangkul Yosua Tewuh karena bisa berteman sama mereka. Kalau sama kami tanpa ragi kami sudah out dia. Karena dia itu banci. Bagi kami dia itu menghina ajaran yang benar. Nah, siapa lagi yang merangkul oneness? Paling Rita Wahyu itu. Dan Rita Wahyu sekarang kan dihantam dari kiri kanan. Ternyata ajarannya ada juga yang ngaco ya. Mangapul Sagala hantam, Deki Gadas hantam, saya juga hantam Rita Wahyu karena dia secara ngawur bicara tentang filsafat ya, tentang Nietzsche padahal tidak menguasai filsafat. Dia itu kan bidangnya bahasa asli Alkitab, bahasa Ibrani.
Kok bicara-bicara filsafat lalu katakan Nietzsche adalah filsuf terbesar sepanjang sejarah. Kalau filsafat bidang saya menekuni, saya meneliti. Ya. Siapa lagi di pihak Wanes, pihak Yosua Tewo? Paling layar teologi. Nah, layar teologi ini sebetulnya Trinitarian. Tapi dia rangkul Wanes, maka saya anggap dia banci juga. Itu Rudy Pan ya, layar teologi. Nah, mereka hanya itu. Yang Trinitarian ini jauh lebih besar. Maka itu Ustadz Sugi tadi malam itu juga saya tanggapi ya. Sugi atau siapa ya? Bagaimana Kristen bisa debat dalam Islam? Bisa debat dengan Islam. Konsep ketuhanannya saja masih belum beres, katanya ngawur. Ajaran Alkitab Kristen itu adalah Tritunggal. Dan itu sudah beres dalam sejarah gereja. Dan Trinitarian ini yang diterima oleh seluruh gereja mayoritas. Maka sekarang lawan kami Trinitarian. Kalau kalian Islam mau debat, ya. Ini saudara Julius mau debat dengan kami, ya, perihal Tritunggal atau Tauhid, silakan. Kalau Yosua Tewu Humah, ya, dan segelintir orang itu Fatimah, orang-orang nggak signifikan dalam apologetika Kristen, juga orang-orang yang tidak belajar, ya, mereka tidak paham apa-apa, yaitu Sarah, ya, lalu dapat dukungan dari tanpa ragu lahir teologi, tidak ada apa-apanya, ya seperti itu. Mereka hanya kelompok kecil saja. Kelompok sangat kecil begitu. Jadi ini tanggapan saya, saudara Julius. Mudah-mudahan ke depan Anda lebih bijak ya untuk memberikan informasi. Dan besok jam 10 pagi kita dialog ya. Bukan debat tentunya ya, karena topik kita adalah bagaimana kita berdialog dalam bingkai persaudaraan kita sebagai sebangsa dan setanah air ya, dalam bingkai NKRI ya, seperti itu. Bagaimana kita menyikapi kadal gurun seperti Yahya Waloni yang taunya cuma memaki-maki, atau kadal gurun Kristen seperti itu, pengecut itu ya. Si Zong itu pengecut, itu lari ke luar negeri, lalu sampai di luar negeri bebas kritik apa saja. Karena tidak ada risiko. Coba di Indonesia, saya tantang dia. Coba kau pulang di Indonesia dan kau bicara apa saja tentang Islam, kalau berani. Kalau saya bilang Islam mau tantang saya debat di masjid, saya datang. Ya, tapi saya mau argumentasi, bukan sekedar mengejek atau menghina. Ya, sekedar mengejek atau menghina itu bagi saya itu adalah betul-betul pekerjaan orang bodoh ya, yang tidak berpendidikan dan orang preman di jalanan sana. Nah, ini yang dikerjakan Paul Zhang. Dia bukan hanya, dia semua dia kritik ya. Dia hantam saya ulang-ulang ya. Muslim ya, dan judul-judul bombastis. Ya, dia hantam PGI apa saja ya. Dia memang pengecut. Karena pengecut lari ke Jerman, sampai di sana dia bebas mengkritik. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan bagaimana pendapat dari pendeta MYM, dan juga kita sudah lihat bagaimana cara-cara yang dilakukan oleh tanpa ragi untuk memberikan kesan yang tidak baik terhadap ajaran Islam ya, dengan mengutip-ngutip perkataan para ustadz, kemudian mempertanyakannya. Nah, kemudian yang perlu kita apresiasi di sini adalah pendeta MYM, tentunya karena memang kita sesama manusia, makhluk ciptaan Tuhan, dan kita semua di mata Tuhan sama ya. Karena pendeta ini berpikiran berbeda dengan para apologet lainnya yang seringkali menghujat serta memfitnah Islam tanpa dasar, tanpa data ya. Sementara pendeta ini lebih mengutamakan berargumentasi yang sehat, tentunya tanpa
menghujat dan menfitnah. Kemudian kita juga mendoakan pendeta MYM agar cepat sembuh ya, atau pulih seperti sedia kala atas gangguan kesehatan yang beliau alami ya. Dan ini kita lakukan tentunya karena kita semua manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang di mata Tuhan kita adalah sama, dan juga kita adalah satu negara, yaitu NKRI ya. Jadi wajar kalau kita memberikan apresiasi dan mendoakan pendeta ini yang memang selama ini kalau kita lihat tidak ada menghujat atau menfitnah secara brutal ya. Nah, saudaraku semuanya, demikianlah video ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya, dan kebenaran hakiki hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.